Nah, mengadakan yang tidak ada, ya kan pelunggu hijrah nih semua, pelunggu hijrah semua, tidak ada jadinya kan, yang ada itu hanya gedung kosong, tidak ada, mungkin tidak ada meja, tidak ada hal yang terkait dengan administrasi waktu itu. Sepi memang. Nah, syukur Tuan Guru Bajang tidak mengatakan diusir misalnya atau di apa gitu. Beliau memilih diksi dicabut. Ya, kehendak Allah sudah, itu kan takdir memang. Saat sepi kosong kan, saat sepi kosong. Ya. Ada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Yusuf dan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zahid Sarif, dan satu lagi saya lupa nama beliau, mencoba membangun, mengadakan yang tidak ada lagi itu. Jadi beliau coba cari murid-murid beliau, ya, 1, 2, 3, terkumpullah 30 orang waktu itu yang belum pindah, yang belum ikut hijrah. Kalau kita bongkar kenapa hijrah kan nggak enak, kan kita diajar oleh guru kita, Allahumma astur aiba syekhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Kita diminta, diajarkan menjaga aib syekhku, aib guruku, supaya keberkahan itu tidak putus. Tapi kalau pelunggu narasinya begitu kan masih saja mencoba menjelekkan satu, menjelekkan yang lainnya gitu. Bayangkan nih Ustadz, dari tidak ada menjadi ada dan sekarang berkembang, itu luar biasa. Dan Guru Bajang dari 30 menjadi 3000, bahasa beliau itu kan luar biasa itu. Prestasi siapa? Al-Mukarram Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Zahid, termasuk Tuan Guru Bajang itu. Harusnya bersyukur. Anjani berkembang dengan pesat, Pancor juga berkembang dengan pesat. Itulah takdir itu. Nggak usah pelunggu salah-salahkan. Kami di Pancor tidak pernah diajarkan untuk mencoba menyalahkan Anjani. Nggak pernah kami diajarkan. Kami tetap diajarkan bagaimana kita bersyukur. Anjani berkembang, Pancor juga berkembang. Bahkan instruksinya, kalau saya nggak salah, kalau ada pengajian di Anjani, kita diinstruksikan hadir, ambil ilmunya, mangkola, unzur mangkola, unzur makola, wala tanzur mangkola. Jangan lihat siapa yang sampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Kalau itu bermanfaat buat kita semua. Itu Ustadz Zainal dan Ustadz Muja. Terkait dengan mahat ya. Jadi dari tidak ada, diadakan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Bajang beserta Tuan Guru Yusuf dan lain sebagainya. Dari tidak ada beliau cari satu, terkumpullah 30 orang. Bayangkan 30 orang itu kan mereka menyebar setiap angkatan itu ada itu. Betapa Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Zahid melayani seluruh mereka untuk belajar ya, di ma'had. Karena para masyayikh yang lain kan sudah ikut hijrah. Betapa, kalau saya bayangkan betapa lelahnya beliau berdua itu mengisi kajian demi kajian dari kelas ke kelas untuk membimbing seluruhnya hingga mengantarkan mereka menjadi mutaharrijin, mutaharrijat. Kalau pelunggu di posisi itu sebagai masyayikh, mungkin pelunggu nggak akan betah, nggak akan tahan menjadi masyayikh melayani 30 orang itu dengan fasilitas yang tidak ada. Nggak mungkin pelunggu bisa tahan. Tapi Al-Mukarram Tuan Guru Yusuf dan Tuan Guru Haji Zahid, Tuan Guru Zahid itu kan Lombok Barat rumah beliau itu. Tuan Guru Yusuf syukurnya berada di Pancor rumahnya. Anda bisa dibayangkan lah masa-masa itu. Betapa Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Zahid membimbing 30 orang hingga menjadi mutaharrijin, mutaharrijat. Kemudian 30 orang itu beliau bina, beliau kader dengan baik. Pada akhirnya mereka yang ikut serta membantu mencarikan murid-murid baru lagi. Hingga sebagaimana kata Tuan Guru Bajang, hingga 3000 orang saat ini di angkatan ini. Itu Ustadz Zainal. Harusnya bersyukurlah Pancor tidak sepi.
Anjani berkembang, Pancor berkembang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat sekalian, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa pelungguh diam saja? Biasanya kalau ada yang menghina, mencela Tuan Guru Bajang, pelungguh sangat aktif membela. Ada dua ustadz yang mencoba menyanggah pernyataan Tuan Guru Bajang terkait dengan mahat. Mohon sanggahan pelungguh. Terima kasih. Baiklah sahabat sekalian, saya memang lama tidak coba komentar ya terkait dengan dunia perselisihan ini. Yang pertama, kita dengarkan ya. Saya coba cari dulu videonya. Oke, ini yang pertama. Kita dengarkan dulu utuh ya. Baru kita coba komentari. Bismillah. Dulu tahun 1998, ba'da al-fawdha wal balbalah wal fitnah, setelah kejadian yang luar biasa di mana Ma'had Darul Quran wal Haditsil Majidiyah Syafi'iyah ini akan diupayakan untuk suliba min Pancor, hendak diambil dari Pancor, dihilangkan dari Pancor. Saya atas nama keluarga dari Pujut, apa yang telah disampaikan oleh Majdi dan Pak Haji Yusuf itu adalah tidak benar, itu adalah bohong, itu adalah memfitnahkan semua masyarakat yang ada di NTB pada khususnya. Jadi saya saksi sejarah bahwa itu adalah bohong semua. Jadi kalian itu tokoh-tokoh masyarakat yang saya tahu panggilan Tuan Guru semua, tapi kenapa kalian atau anda itu berbohong pada jamaah, pada santri dan pada masyarakat pada umumnya. Saya saksi sejarah dari mulai Bapak Monan Syekh meninggal dan kalian kalah waktu muktamar, kalian tidak suka sama Umi Rehan sebagai PB dan kalian mau menguasai Pancor, padahal yang kalian bilang itu tidak benar, bahwa kami yang jadi korban, bahkan kami yang mondok dari Jorong itu sampai rusak sama orang Pancor, dan kami banyak yang jadi korban, yang dipukul dan sebagainya. Masa kami yang mengusir kalian, kami atau saya yang mengusir dari Pancor? Jangan kalian bilang sama orang kalian itu sudah mau bau tanah, sudah mau mati, masih saja berbohong. Supaya kalian mengerti sejarah, karena sejarah itu pelajaran. Pada saat itu semua kullul mawarid ukhizat anwatan min Pancor, semua sumber daya dicabut dari Pancor secara paksa. Supaya perlu diketahui bahwa waktu itu Zainul Majdi tidak ada di Pancor, beliau masih di Mesir waktu itu. Apa yang beliau tahu? Dan Haji Yusuf waktu itu kepingin sekali, saya tahu dulu, jadi Amit Maha, tapi tidak pernah dikabulkan. Makanya dari dulu saya sudah tahu bagaimana dia, Pak Haji Yusuf Ma'mun itu. Jadi mari teman-teman, jangan percaya pada omongan mereka, karena mereka itu adalah berbohong semua. Pengennya mereka lebih bagus dari yang dia, padahal selalu Maulana Syekh dulu bilang yang pengganti beliau adalah Zainuddin Sani atau Maulana Syekh yang sekarang As-Sani. Oleh karenanya
keberkahan. Menurut saya sebagai sejarah yang 10 tahun saya menimba ilmu di Pancor adalah Zainuddin As-Sami. Terima kasih. Mudah-mudahan Pelunggu Sami bisa lebih peka jelas tentang statement dari TGB di waktu Zikrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mujahidin, yakni Tulab Mahat tahun 1997 dan menjadi mutaharijin tahun 2001. Video ini kami ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Muhammad Zaidul Majdi tentang mahat yang bermaksud dicabut dari Pancor. Hal ini adalah tidak benar, padahal kami tulab mahat beserta masyaikh beberapa kali mencoba ingin masuk ke mahat ketika terjadi huru-hara, namun kita diteror. Pondok-pondok kami ditutup, bahkan terjadi juga ketika hultah. Setelah hultah Pancor terjadilah hultah kedua, namun gang-gang ditutup dan banyak peristiwa yang lain. Pada intinya adalah tidak benar apa yang disampaikan Tuan Guru Haji Zaidul Majdi tentang sengaja dicabut. Bahkan kami ingin tetap di Pancor, cuma keadaan kondisi yang tidak memungkinkan karena teror, karena ingin dibunuh, karena disumpah serapah dan banyak hal-hal lain yang sangat mengerikan pada peristiwa 1998 tersebut dan dari sebelumnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gini, yang pertama, kalau kita bicara sejarah, kawan-kawan sekalian, ila yaumil qiyamah, saya katakan sekali lagi, kalau kita bicarakan sejarah Nahdlatul Wathon ila yaumil qiyamah, pasti akan punya persepsi berbeda-beda. Dulu saya sering bilang setidaknya ada 3 versi kalau bicara sejarah kebenarannya. Yang pertama versi Pancor, yang kedua versi Anjani, dan yang kedua versi yang mencoba tidak mengikat diri pada 2 versi yang sebelumnya itu. Komentar saya pertama terkait dengan Ustadz Mujahidin, ya. Beliau dengan lantang menyatakan bahwa Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang bohong, ya. Kemudian yang kedua beliau menyatakan bahwa kalau nggak salah orang Pancor akan melakukan pembunuhan. Nah, kalau kita bicarakan terus yang kedua, Ustadz Zainal Abidin, beliau saya murid Bapak Tuan Guru Bajang Ustadz Zainal, nggih. Jadi mohon ya, kalau misalnya menyebutkan guru kami, pilih diksi yang pas lah ya. Saya sampai sekarang tidak berani dengan tegas mengatakan Majdi, enggak ya. Kami tetap konsisten mengatakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang. Coba bayangkan kalau seandainya kami diajar kalau seandainya kami diajarkan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang atau guru-guru kami yang di Pancor untuk menyebut Sani, misal maaf ya, Haji Sani atau apa itu, pasti akan Anda tersinggung sebagaimana Anda mencoba memilih diksi yang pas buat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang di Anjani. Kita saling hargai dalam posisi sebagai murid, nggih. Ya. Pelunggu tadi menyebutkan bahwa nah ini bagi saya fitnah sebenarnya kalau Pelunggu mengatakan Pelunggu tahu dari dulu bahwa Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Yusuf itu pingin sekali jadi amit. Apa dasarnya? Apa faktanya? Apa dasar Pelunggu menyatakan itu? Kalau tidak benar, maka kami nyatakan bahwa Pelunggu sudah membuat fitnah. Kan Pelunggu tahu sendiri kondisi para masyayikh dulu pada masa hayat Maulana Syekh. Jujur saya katakan Ustadz, pada masa hayat Maulana Syekh, masyayikh kita kan berkubu beliau. Iya, beliau itu berkubu.
Tidak semua masyayikh itu ke Umindah Hajah Siti Rohun. Juga tidak semua masyayikh itu ke Umindah Hajah Siti Rehanun gitu. Jadi Pelunggu maklumilah itu dulu ya. Jangan karena kebencian Pelunggu terkait dengan sejarah yang Pelunggu ceritakan itu dengan lantang Pelunggu katakan bahwa Pelunggu tahu Al-Mukarram Tuan Guru Yusuf itu ingin jadi amit dan seterusnya. Enggak begitu. Jadi catatan besarnya begini kawan-kawan sekalian, buat Ustadz Zainal dan Ustadz Muja. Saya pribadi dan mungkin Maulana Syekh pasti bersyukur sekali. Sangat bersyukur. Kalau seandainya, ini kan, berandai itu kan tidak boleh sebenarnya ini. Tapi terpaksa. Kalau seandainya tidak ada Tuan Guru Bajang, atau tidak ada Tuan Guru Yusuf, maka Pancor nggak akan seperti ini. Mahat nggak akan ada seperti ini kalau beliau tidak ada, tidak mau memperjuangkan dari awal kembali. Jadi Al-Mukarram Tuan Guru Bajang itu memilih diksi yang pas menurut saya. Jadi Mahat itu memang dicabut dalam artian tidak diinginkan ada di Pancor gitu. Tidak diinginkan ada di Pancor, maksudnya dibawa hijrah kan faktanya. Seluruh hal, seluruh aset Mahat itu kan dihijrahkan dari SDM-nya ya, termasuk fasilitas-fasilitasnya. Bahkan ada cerita gerbang Mahat pun mau diangkut, iya kan, mau diangkut ya. Jadi sepi, memang dibuat sepi oleh siapa nggak tahu kita kan Pelunggu ikut hijrah tahun itu. Pelunggu ikut hijrah, Ustadz Muja juga ikut hijrah ke Kalijaga ya. Karena sepi ternyata ya, Al-Mukarram Tuan Guru Yusuf dan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zahid Syarif ya, beliau tetap ada di sana. Kebetulan beliau itu kan masuk di struktur pengurus, masuk di struktur jamaah wirid khusus gitu. Beliau tetap ada di sana, mencoba membangun kembali apa yang sudah tidak ada gitu. Mahat tidak ada, dan lembaga-lembaga lain kecuali kalau nggak salah STKIP sama Al-Limat kalau nggak salah, karena pimpinannya kan kalau STKIP Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Subli, kalau Al-Limat Umindah Hajah Siti Rohun kalau nggak salah. Nah, mengadakan yang tidak ada ya, kan Pelunggu hijrah nih semua, Pelunggu hijrah semua, tidak ada jadinya kan. Yang ada itu hanya gedung kosong, tidak ada, mungkin tidak ada meja, tidak ada hal yang terkait dengan administrasi waktu itu. Sepi memang. Nah, syukur Tuan Guru Bajang tidak mengatakan diusir misalnya atau di apa gitu. Beliau memilih diksi dicabut. Ya, kehendak Allah sudah, itu kan takdir memang. Saat sepi kosong kan, saat sepi kosong ya. Ada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Yusuf dan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zahid Syarif dan satu lagi saya lupa nama beliau, mencoba membangun, mengadakan yang tidak ada lagi gitu. Jadi beliau coba cari murid-murid beliau ya, 1, 2, 3, terkumpullah 30 orang waktu itu yang belum pindah yang belum ikut hijrah. Kalau kita bongkar kenapa hijrah kan nggak enak kan, kita diajar oleh guru kita, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Kita diajarkan menjaga aib syekhku, aib guruku, supaya keberkahan itu tidak putus. Tapi kalau Pelunggu narasinya begitu kan masih saja mencoba menjelekkan satu, menjelekkan yang lainnya gitu. Bayangkan nih Ustadz, dari tidak ada menjadi ada dan sekarang berkembang, itu luar biasa. Dan Guru Bajang dari 30 menjadi 3000, bahasa beliau itu kan luar biasa. Itu prestasi siapa? Al-Mukarram Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Zahid, termasuk Tuan Guru Bajang gitu. Harusnya bersyukur. Anjani
berkembang dengan pesat, Pancor juga berkembang dengan pesat. Itulah takdir itu. Nggak usah Pelunggu salah-salahkan. Kami di Pancor tidak pernah diajarkan untuk mencoba menyalahkan Anjani. Nggak pernah kami diajarkan. Kami tetap diajarkan bagaimana kita bersyukur. Anjani berkembang, Pancor juga berkembang. Bahkan instruksinya, kalau saya nggak salah, kalau ada pengajian di Anjani, kita diinstruksikan hadir, ambil ilmunya, mangkola, unzur mangkola, unzur makola, wala tanzur mangkola. Jangan lihat siapa yang sampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Kalau itu bermanfaat buat kita semua. Itu Ustadz Zainal dan Ustadz Muja terkait dengan mahat ya. Jadi dari tidak ada diadakan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Bajang beserta Tuan Guru Yusuf dan lain sebagainya. Dari tidak ada beliau cari satu terkumpullah 30 orang. Bayangkan 30 orang itu kan mereka menyebar setiap angkatan itu ada itu. Betapa Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Zahid melayani seluruh mereka untuk belajar ya, di ma'had. Karena para masyayikh yang lain kan sudah ikut hijrah. Betapa kalau saya bayangkan betapa lelahnya beliau berdua itu mengisi kajian demi kajian dari kelas ke kelas untuk membimbing seluruhnya hingga mengantarkan mereka menjadi mutaharrijin, mutaharrijat. Kalau Pelunggu di posisi itu sebagai masyayikh, mungkin Pelunggu nggak akan betah, nggak akan tahan menjadi masyayikh melayani 30 orang itu dengan fasilitas yang tidak ada. Nggak mungkin Pelunggu bisa tahan. Tapi Al-Mukarram Tuan Guru Yusuf dan Tuan Guru Haji Zahid, Tuan Guru Zahid itu kan Lombok Barat rumah beliau itu. Tuan Guru Yusuf syukurnya berada di Pancor rumahnya. Anda bisa dibayangkan lah masa-masa itu. Betapa Tuan Guru Yusuf dan Guru Zahid membimbing 30 orang hingga menjadi mutaharrijin, mutaharrijat. Kemudian 30 orang itu beliau bina, beliau kader dengan baik. Pada akhirnya mereka yang ikut serta membantu mencarikan murid-murid baru lagi. Hingga sebagaimana kata Tuan Guru Bajang, hingga 3.000 orang saat ini di angkatan ini. Itu Ustadz Zainal. Harusnya bersyukurlah, Pancor tidak sepi. Anjani berkembang, Pancor berkembang itu. Kalau Pelunggu ingat apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Maulana Syekh ya. Saya indikna benda menang anakku salah sikit pada sina mencok matangku, kan gitu kan. Kaul Maulana Syekh. Kalau Pelunggu begitu-begitu terus ila yaumil qiyamah ya. Kasihan saya ya. Ayolah buka hati. Apakah Pelunggu punya hak dimakamkan di sebelah kanan atau sebelah kiri Maulana Syekh? Enggak punya hak Pelunggu. Yang punya hak itu Umindah Hajah Siti Rohun dan Umindah Hajah Siti Raihanun di makam Maulana Syekh samping kiri samping kanan itu. Pelunggu enggak punya hak. Jadi Maulana Syekh saat beliau hayat hingga beliau meninggal pun beliau masih sayang putri beliau itu. Hingga cucu-cucu beliau sayang sekali. Malah Pelunggu dengan dahsyat ya. Jadi Pelunggu bilang tersinggung loh kami kalau Pelunggu bilang panggil saja nama Tuan Guru Bajang dengan kata yang tadi itu. Sama halnya dengan kalau kami misalnya kami panggil Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Anjani dengan panggilan yang tidak biasa menurut Pelunggu, kan tersinggung juga Pelunggu. Ayolah kita saling menghargai, kan hizib kita sama nih, sholawat yang kita baca juga sama ya. Wirid kita sama, tarekat kita sama, guru kita sama. Ayolah kita bersaudara ya, berbaik-baiklah. Itu loh, saya dengan teman-teman berupaya hingga saat ini bagaimana walaupun Umi di posisi berbeda saat ini, beliau tetap saling cari. Wahtoa uminta Ustadz Zainal, Ustadz Muja, wahtoa uminta, masa tepojokan doang salah seke ndik de kangen ke.
Maulana Syekh yang sangat sayang kepada putri beliau itu, kita dudukkan bareng, Umi Pancor, Umi Anjani duduk bareng, kita datang silaturahim ketika beliau duduk bareng, betapa akan banjir air mata itu. Ayo niatkan untuk menyatukan, walaupun organisasi tidak bersatu, minimal secara kekeluargaan beliau bersatu kembali, Ustadz. Itu. Nah ini yang kasar Pelunggu. Beliau menyampaikan, Pelunggu menyampaikan Tuan Guru Haji Yusuf ingin jadi amit pada saat itu. Apa buktinya? Apa buktinya? Termasuk Pelunggu diusir, kata Pelunggu kan. Pelunggu mau dibunuh, kata Pelunggu. Mana buktinya? Saya ada di Pancor di tahun itu juga, Ustadz. Ada saya di Pancor, di Bermisa kos. Di belakang rumahnya Ustadz Haji Nasir yang menjadi TU di Mahat itu. Di belakang rumah beliau saya kos. Di rumahnya almarhum Mama Udin. Enggak ada saya lihat ada pengusiran, enggak ada saya lihat ada pembunuhan. Masa itu kan saya SMA. Jadi saya di mana ada, kalau misalnya ada keributan pasti saya nongol lah, kan jiwa muda saya kan bangkit pada saat itu. Tapi kan faktanya sampai sekarang tidak bisa dibuktikan. Yang Pelunggu ceritakan itu kan hanya kebenaran dari mulut ke mulut saja, fakta hasil ya intelijen dari kepolisian, nggak ada itu, nggak ada fakta sejarahnya, nggak ada fakta sejarahnya. Jadi saya pribadi mohon sebenarnya sama Pelunggu sebagai ustadz, ya, ayo sayangi zuriat. Saya hari Kamis 2, 3, 4 pekan yang lalu lah, saya lupa, saya ketemu di Abror dengan Ustadz Haji Habir Suralaga. Pelunggu tahu siapa Ustadz Haji Habir. Beliau itu pengiring Maulana Syekh. Saat saya diskusi dengan mahasiswa di Peruga Abror, tiba-tiba saya lihat beliau ada di sana. Kemudian saya hampiri, mendengarkan nasihat beliau. Apa beliau bilang sama saya? Beliau bilang, Maulana Syekh tetap berkunjung ke Pancor. Kata beliau ini kepada saya, setiap malam, kalau saya nggak salah ingat, malam Senin, malam Rabu, malam Jumat, beliau tetap berkunjung ke Pancor, Maulana Syekh. Terus kalimat yang paling membuat saya gigih dari Ustadz Haji Habir itu adalah, si paling beli jasa nalik Maulana Syekh, bahasa beliau ini sama saya, yang paling besar jasanya kepada Maulana Syekh saat ini adalah yang mempertemukan, mempersaudarakan zuriat itu, bukan yang memojokkan zuriat. Yang paling besar jasanya di sisi Maulana Syekh saat ini adalah yang mempertemukan Umindah Hajah Siti Rauhun, Umindah Hajah Siti Rehanun. Itu yang paling besar jasanya menurut beliau. Kami tim ya tidak mencoba terlalu memihak Pancor, terlalu memihak Anjani, berupaya bagaimana umi kita, beliau sudah tua, tetap saling kunjungi, silaturahim sebagaimana saudara-saudara dalam persaudaraan kita gitu. Dan kita menatap dengan tatapan indah gitu. Dan kita kalau misalnya ada kajian, ada Umi Pancor di sana, ada Umi Anjani di sana. Kemudian kita ikuti kajian beliau, nasihat beliau, indah semuanya pada akhirnya. Kalau Pelunggu begini terus, ya, Pelunggu ndak henti-hentinya. Apa yang Pelunggu sampaikan di media itu mungkin ila yaumil qiyamah akan bertahan menjadi dosa jariyah bagi Pelunggu menurut saya. Jadi begitu ya Ustadz. Ayolah kita coba sekarang narasikan bagaimana supaya Umi Pancor, Umi Anjani bertemu dalam kekeluargaan, walaupun dalam organisasi sudah berbeda ya. Pancor dengan NWDI-nya, Anjani dengan NW-nya. Kalau klaim kebenaran, saya katakan sekali lagi, ila yaumil qiyamah akan tetap bertahan pada kebenaran masing-masing. Saya bersyukur di Pancor,
Pelajaran keilmuannya itu tidak hanya mengenalkan zuriat Pancor, bahkan ditunjukkan ada zuriat Anjani. Bahkan di buku Mu'allimat itu yang dikasih ke anak saya itu ada fotonya Umi di sana, Umi Anjani, Umi Pancor dan zuriat semuanya, bahwa itu adalah keturunan Maulana Syekh yang harus kita hormati, kita hargai, Ustadz. Ya. Jadi mohonlah ya, kita berupaya bagaimana caranya kedua umi kita dalam keadaan bersama di masa tua beliau. Iya. Apalagi kalau misalnya ini kita bisa manfaatkan seluruh hal yang ada, momen politik boleh, momen pengajian boleh. Kan Maulana Syekh sampaikan di tambahan penting wasiat renungan masa di bait pertama, di tambahan itu. Aduh sayang, kata beliau kan, wahai anakku rohun rehanun, tetapkan diri. Bagaimana cara kita sekarang membuat beliau itu selangkah seayun, bertangga naik, ya berjenjang turun. Di pengajian beliau bersama-sama gitu loh. Kemudian di posisi strategis beliau berpikir secara bersama-sama untuk memposisikan siapa dan bagaimana gitu. Bukankah di wasiat juga di bait ke-74 tambahan itu beliau sampaikan siang dan malam, kata Maulana Syekh, anakku siang dan malam ayahanda berseru, kata Maulana Syekh, dan mendoakan untuk bersatu. Tapi Side, Ustadz Muja, Ustadz Zainal selalu membantu menanam biji di atas batu. Membuat persatuan itu tidak mungkin. Menanam biji di atas batu mungkin nggak, biji itu hidup kan nggak mungkin itu. Makanya sahabat sekalian dan semua kita, ayo kita narasikan yang baik. Coba bagaimana Anda lihat bagaimana gerakannya Ustadz Haji Muhammad Syamsul Lutfi. Beliau tetap membangun komunikasi dengan zuriat Anjani, bahkan impunya yang di Lombok Tengah beliau yang punya opsi itu untuk meminta Ustadz lalu Gede Syamsul Mujahidin menjadi calon di sana itu. Kan mereka saling dukung, saling dorong. Malah Anda membuat perjalanan ini tidak maju-maju itu. Jadi kesimpulannya sahabat, saya katakan Tuan Guru Bajang tidak salah dalam hal ini. Tidak salah ya. Kemudian yang kedua, mohon pelungguh narasikan yang baik-baik. Pilih diksi yang pas kalau misalnya ke zuriat. Pilih diksi yang pas yang membuat murid-murid beliau tidak tersinggung. Yang ketiga, ayo kita narasikan bagaimana supaya zuriat itu bersatu dalam kekeluargaan. Beliau itu bersatu bersama dalam segala macam hal itu. Dan kita antarkan beliau bersama-sama menuju ke tempat yang paling akhir. Mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Di samping kiri atau samping kanan nanti. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan kita tetap mendapatkan motivasi dari kedua umi kita. Saya ingin ketemu dengan pelungguh Ustadz Zainal, Ustadz Muja. Bangun komunikasi silaturahim saja supaya kita bisa melupakan masa lalu. Karena kalau dibongkar, betapapun cara kita membongkar masa lalu tidak akan pernah ada titik temu. Bahkan udah banyak dokter ya yang mengkaji masalah ini tidak pernah ketemu itu. Kebenarannya, klaimnya itu sama-sama benar lah, sama-sama benar. Nggak usah kita bilang sama-sama salah, sama-sama benar. Memang takdirnya begitu kan. Tapi di Pancor teman-teman sekalian, perjuangan Tuan Guru Bajang, Umi dan Tuan Guru Haji Yusuf dan seluruhnya yang lain mengadakan yang tidak ada itu luar biasa loh, karena fasilitasnya kan pindah masalahnya. Mohon maaf itu pendapat pribadi saya, dan kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan. Tidak bermaksud menjelekkan Ustadz Zainal dan Ustadz Muja ya, tidak. Ini hanya pendapat pribadi yang pingin sekali supaya Umi Pancor, Umi Anjani itu bersama kembali ya, sebagai saudara ya, satu saudara ya. Kan cuman beliau berdua kan bersaudara itu.
Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.